dilihat ya dari konsumsinya, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, transfer, permintaan uang, dan sebagainya. Nah, dari data di atas, kita suruh mencari nih, tentukan pendapatan nasional keseimbangan, equilibrium, dan suku bunga keseimbangan. Yang kedua, jika pengeluaran pemerintah naik sebesar 25, hitung tingkat pendapatan nasional dan suku bunga yang baru. Yang C, kita mesti hitung juga berapa besarnya crowding out effect of income yang terjadi akibat naiknya G tersebut, dan bagaimana cara menghilangkan efek crowding out tersebut. Dan yang terakhir, kita mesti gambarkan kondisinya dalam bentuk grafik. Yang pertama, yang kita bahas dari yang bagian A dulu ya. Udah geser belum slide-nya? Oh, udah, oke. Kita tadi kan dikasih tahu tuh bahwa konsumsi itu sama dengan 177 tambah 0,9 YD. Nah, dengan angka YD ini kita mesti cari YD-nya berapa. Rumus YD itu kan disposable income, yaitu pendapatan yang bisa kita belanjakan. Yaitu kita mesti kurangin dulu nih pendapatan kita yang Y dikurangkan dengan pajak. Kenapa kita mesti kurangin pajak? Karena logikanya gini, misalkan kita punya uang nih, penghasilan, kita bayar pajak dong, berarti uang yang kita punya untuk kita pegang sendiri itu berkurang. Nah, makanya kita kurang tax-nya. Sedangkan untuk tambah TR itu transfer. Mungkin bisa dari bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Kalau dapat terima uang bantuan atau transfer payment itu otomatis nambah uang kita untuk dibelanjakan. Makanya di TR ini kita tandanya plus tambah. Ya udah, kita tinggal masukin aja nih, ganti angkanya. Y dikurang sama 100 tambah 0,2 Y. 100 tambah 0,2 Y itu yang fungsi rumus teks ya. Kita kurangkan dulu. Lalu kita tambah nih dengan angka 70. Nah, setelah itu kita baru kalikan dengan minus di depannya. Jadi Y minus 100 dikurang 0,2 Y tambah 70. Maka kita dapat nih hasil persamaan disposable income YD-nya, yaitu 0,8 Y dikurang 30. Kita udah dapat YD-nya, baru nih kita bisa hitung persamaan aggregate expenditure-nya, atau yang bisa kita sebut sebagai AE. Ya, kita tinggal masukkan aja C plus I plus G plus X dikurang M. Kita masukin angka C-nya. Awalnya kan 177,0,9 YD. Ini C-nya ya. Terus kita tambah sama investasi. Investasi itu tadi diketahui bahwa itu angkanya 230 dikurang 350R. Kita juga masukkan angka itu. Terus kita tambah nih sama pengeluaran pemerintahnya yang G. Tambah 200. Dan kita tambah sama angka ekspornya, yaitu 170. Lalu kita kurangkan dengan impor, yaitu 200 ditambah 0,22 Y. Nah, angka YD ini kan kita udah dapat nih dari atas nih ya. Nih, yang YD sama dengan 0,8 Y kurang 30. Nah, YD yang di persamaan konsumsi, YD-nya kita ganti dengan angka 0,8-nya dikurang 30. Gitu. Kita ganti angkanya. Terus yang ini kan kurung. Depannya kan minus nih. Ya udah, kita tanda di dalam kurungnya jadi berubah semua. Berarti 200-nya jadi ikutan minus. Yang 0,22 Y-nya yang awalnya plus karena depannya minus. Jadi kita kalikan jadi hasil tandanya minus. Gitu. Terus udah itu, yang 0,9 YD ini kan kita udah ganti. YD-nya itu dengan 0,8 Y dikurang dengan 30 kan. Nah, kalau itu tinggal kita kalikan lagi. Jadi 177 ditambah 0,72 Y minus 27 hasilnya. Hasilnya itu kita lihat 0,9 dikali 0,8 dapat nih 0,72. Terus yang minus 0,9 dikali minus 30 dapat hasilnya minus 27. Terus baru kita masukkan lagi selanjutnya tambah 230 dikurang 350R ditambah 200 ditambah 170 dikurang 200 dan dikurang 0,22 Y. Maka kita akan dapat hasil akhirnya yaitu AE sama dengan 550 dikurang 350R tambah 0,5 Y. Yang aku highlight warna kuning ini. Itu namanya persamaan AE. Nah, tadi kan kita di soal yang nomor A ditanya tuh,
untuk mencari tingkat keseimbangan ya kan, tingkat pendapatan keseimbangannya kan. Nah, berarti kalau kita ingin mencari tingkat pendapatan keseimbangannya itu, kondisinya itu harus Y sama dengan AE. Karena AE-nya ini kita udah kasih didapat nih, hasilnya 550 kurang 350 R tambah 0,5 Y, kita ganti nih. Jadi, masukkan ke dalam persamaan yang bawah. Y sama dengan 550 dikurang 350 R tambah 0,5 Y. Nah, Y-nya ini yang awalnya 0,5 di sebelah ruas kanan, kita geser ke kiri. Jadi berkurang nih. Jadi Y dikurang 0,5 Y. Sama dengan 550 dikurang 350 R. Nah, Y dikurang 0,5 hasilnya 0,5. Terus dari 0,5 kan kita udah persamaan Y kan. Berarti 0,5 ke ruas sebelah kanan. Jadi Y sama dengan 550 350 R dibagi dengan 0,5. Hasil akhirnya itu adalah Y sama dengan 1100 dikurang 700 R. Nah, ini nih kita masukkan sebagai persamaan IS. Yang aku highlight warna kuning. Ini persamaan IS. Jadi kok sekarang udah dapat persamaan IS-nya, kita harus cari nih persamaan LM-nya itu berapa. Nah, ya udah kita lihat nih. Kalau tadi kan dikasih tahu kan jumlah uang yang berada itu MS. Nah, terus dikasih tahu juga MSP dan MT-nya. MSP-nya itu biasanya itu uang untuk yang digunakan untuk spekulasi gitu. Sedangkan MT itu biasanya uang untuk bertransaksi atau untuk berjaga-jaga. Nah, kita jumlahkan saja nih MSP sama dengan tambah MT. Maka kita dapatlah itu adalah MS. Total uang yang berada seluruhnya gitu sederhananya. Terus tadi dikasih tahu juga di soal bahwa MS itu angkanya 400. Dan yang MSP ini dikasih tahu bahwa angkanya itu 200 dikurang 260R. Sedangkan yang MT ini adalah 0,2Y. Ya udah kita tinggal masukkan aja ke angkanya semua. Udah dapat nih 400 sama dengan 200 dikurang 260R ditambah 0,2Y. Udah dapat 0,2Y, kita masih ubah dalam bentuk persamaan Y sama dengan. Oleh karena itu, semua angka yang selain Y kita geser ke kanan, ruas kanan. Sedangkan yang di ruas kiri kita isi dengan variabel Y saja. Makanya kita geser nih, yang plus 0,2Y kita geser ke ruas kiri. Jadinya minus 0,2Y gitu. Nah, udah gitu, yang angka 400 yang awalnya ada di sebelah kiri, kita geser dia ke ruas kanan. Maka jadi minus 400. Nah, terus ini kan awalnya kan minus 0,2Y kan. Karena kita ingin bentuknya dalam Y-nya itu positif, gampang saja kita tinggal kali aja sama minus 1 gitu. Jadi semua tandanya berubah, baik dari ruas kiri maupun ruas kanan. Makanya dapat nih 0,2Y sama dengan minus 200 tambah 260R ditambah 400. Ya udah tinggal angka konstantanya kita kurangin aja nih, yang minus 200 sama plus 400-nya. Dapat 0,2Y sama dengan 200 tambah 260R. Nah, kalau untuk cari dalam bentuk Y-nya tinggal kita bagi aja sama koefisien 0,2 ini. Maka didapat sama dengan Y sama dengan 1000 ditambah 1300R. Itu adalah persamaan LM. Persamaan IS kita udah dapat. Persamaan LM kita udah dapat. Ya udah, kalau kita ingin mencari tingkat suku bunganya atau tingkat pendapatannya, tinggal kita sama dengankan saja persamaan IS tadi dengan persamaan LM ini. Jadi dalam bentuk IS sama dengan LM. Kita isi angka persamaan IS itu berapa? 1100 dikurang 700R. Sama dengan masukkan persamaan LM, yaitu 1000 ditambah 1300R. Ya udah, angka-angka yang ada variabel R-nya kita geser ke sebelah kiri, dan sisanya angka-angka yang konstanta kita geser ke sebelah kanan. Ya udah, jadi dapatnya minus 700R dikurang 1300R sama dengan 1000 dikurang 1100. Maka dapat hasilnya minus 2000R sama dengan minus 100. Ya udah, tinggal minusnya kita silang saja gitu, hapus aja minusnya karena di sisi kiri sama kanan kan sama-sama ada minus gitu. Ya udah, langsung dapat nih 2000R sama dengan 100. Ya udah, cari R-nya tinggal dibagi saja, 100 bagi 2000. Dapat nih R1 atau R equilibriumnya itu sebesar 0,05.
sama dengan 5%, gitu. 5% ini ya kita masukkan sebagai tingkat suku bunga keseimbangannya, yang kita ditanya di soal bagian A-nya gitu. Sampai di sini udah ngerti atau masih ada yang kurang jelas belum? Udah jelas ya? Suaraku masih kedengaran kan? Masih, Kak. Oke. Nah, lanjut. Tadi kan kita udah dapet tuh tingkat R1 di kondisi keseimbangan. Ya udah, tadi kan dapat 5% kan R-nya kan. Untuk cari Y equilibriumnya gampang. Kita bisa nih masukin angka R-nya itu baik ke persamaan IS ataupun ke persamaan LM. Karena hasilnya itu pasti sama. Kalau persamaan IS atau LM kita tuh benar dua-duanya ya. Kalau persamaannya udah benar, kita mau masukin angka R-nya tuh pasti ujung-ujungnya hasilnya akan sama gitu. Bisa dilihat nih kalau kita pakai persamaan IS. Tinggal di 1000, 1100 dikurang 700 kali 5%. Dapat tuh 1100 dikurang 35. Dapat 1065 untuk Y equilibriumnya. Sedangkan kalau kita misalkan pakai angka yang persamaan LM, juga hasilnya akan sama. Itu Y sama dengan 1000 tambah 1300 kali 5%. Maka dapat tuh 1000 tambah 65 sama dengan 1065. Itu ya. Gitu. Terus di nomor A juga ditanya nih, kondisi saldo anggaran dan trade balance-nya itu pada Y equilibrium tuh bagaimana gitu. Ditanya kondisinya. Ya udah. Kalian kalau bingung saldo anggaran tuh apa, kalian tuh ingat aja. Bayangin aja, biasanya tuh kalau kita bahas anggaran, itu pasti itu nggak jauh-jauh dari pemerintah gitu. Ngerti nggak? Makanya anggaran itu pasti kita mesti mencari info-info angka-angka yang berkaitan dengan pemerintah. Ya pasti itu antara penerimaan dan juga pengeluaran gitu. Penerimaan pemerintah tuh apa sih? Pastinya tuh teks ya. Bisa juga dapat penerimaan dari penerimaan di luar pajak. Tapi mostly biasanya itu pemerintah tuh dapat penerimaan itu dari teks, yaitu kita yang bayar pajak. Nah, pemerintah tuh terima tuh uang-uang itu sebagai penerimaan pemerintah. Makanya kita cari angka teksnya berapa. Tadi tuh di awal soal dikasih tahu kalau persamaan teks itu 100 ditambah 0,2 Y. Kita kan ada dapat nih Y-nya. Ya udah, kita ganti aja Y-nya itu dengan 1065. Makanya 100 ditambah 0,2 kali 1065. Maka ini maaf ya, ini terbalik yang selanjutnya. Harusnya jadi sama dengan 100 ditambah 213. Nah, dapat tuh hasilnya 313 gitu. Itu untuk penerimaan ya. Nah, kalau pengeluaran pemerintah tuh apa? Pengeluaran pemerintah tuh mirip kayak konsumsi masyarakat. Kalau pemerintah keluarin belanja atau konsumsi yang G itu masuk ke dalam pengeluaran pemerintah. Terus jangan lupa, pemerintah itu kan pasti kadang suka kasih bantuan atau transfer pembayaran payment kepada misalkan kalau ada kondisi yang di luar kendali atau kondisi mendadak, kan pemerintah suka tuh kasih bantuan atau sumbangan. Itu transfer payment. Makanya pengeluarannya itu G tambah TR. G-nya itu pengeluaran pemerintah yang biasa, TR itu transfer payment. Ya udah, kita kan tahu kalau di soal itu dikasih tahu G-nya itu 200, TR-nya itu 70. Ditambahkan saja, jadi 270. Kita udah dapat penerimaan, udah dapat juga pengeluaran. Kita lihat aja lebih besar yang mana. Kalau lebih besar yang penerimaan, berarti kan kita terima uang lebih besar kan daripada yang kita keluarkan. Makanya itu disebut sebagai surplus anggaran gitu. Kalau misalkan kebalikannya, pengeluarannya itu lebih besar daripada penerimaan, yaitu berarti defisit anggaran. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terus juga ditanya nih, kondisi trade balance-nya tuh apa sih? Trade balance itu tuh nama lainnya tuh juga neraca pembayaran ya. Atau masukkan neraca perdagangan, maaf, koreksi. Nah, kalau neraca perdagangan ini, ya pasti tuh berkaitan tuh dengan ekspor dan impor. Ya udah, kita tinggal cari angka ekspornya berapa. Ekspor itu kan kalau di soal langsung dikasih tahu kan, X sama dengan 170. Ya udah, kita masukkan saja nih, X-nya ini 170. Gitu. Nah, untuk impor, dikasih tahu persamaannya itu adalah M sama dengan 200 ditambah 0,22 kali Y atau 0,22 Y. Ya udah, karena kita udah dapat Y-nya,
ganti aja tuh Y-nya itu dengan 1065. Maka 200 ditambah 0,22 kali 1065 sama dengan 200 ditambah 234,3. Dapat tuh hasilnya 434,3. Nah, di sini kelihatan ya, kalau impornya itu lebih besar, jauh kelihatan, lebih tinggi daripada ekspornya. Karena impor yang lebih besar daripada ekspor, makanya itu disebut sebagai defisit neraca perdagangan. Seperti itu. Kalau sampai yang untuk bagian A udah ngerti belum? Atau masih ada yang belum jelas? Sudah jelas semua ya? Atau masih ada yang belum ngerti gak? Oke ya. Kuanggap semua udah jelas ya. Udah, sekarang kita lanjut nih ke bagian C1B. Jadi kasih tahu kalau misalkan nih pengeluaran pemerintah naik sebesar 25, maka kita mesti cari tingkat Y equilibrium yang baru dan juga suku bunga keseimbangan yang baru. Ya udah. Kan soal kasih tahu kalau pengeluaran pemerintah itu naik 25, itu berapa dampak perubahannya. Kita mesti ingat pengeluaran pemerintah itu kalau naik pasti agregat expenditure juga ikut naik. Karena kita bisa lihat persamaannya kan AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Ya udah, mau misalkan konsumsinya ya, konsumsi masyarakatnya naik lah, itu pasti AE juga akan naik. Bisa juga berlaku juga untuk I. I kan investasi. Kalau misalkan investasinya naik, ya udah berarti akan naik gitu. G juga sama. Karena dia tandanya plus kan, berarti searah gitu. Kalau AE-nya naik, maka Y equilibrium juga akan naik. Karena kita tahu kan, kalau kita mencari Y equilibrium kan Y sama dengan AE. Ya udah, kalau AE-nya nambah, berarti Y EQ-nya juga akan nambah gitu. Nah, kalau kita mau cari, sebenarnya kita bisa nih, kita hitung dari awal kayak yang soal A gitu. G-nya kita tambahin 25, ya angka lainnya tetap sama, kita hitung manual. Tapi kan itu kan kalau di ujian kan cukup banyak makan waktu ya, gitu. Jadi kalau biar lebih cepat, kita tuh mesti cari angka multiplier ya. Multiplier itu gimana lihatnya? Kita lihat multiplier itu tuh tersirat atau termasuk lah. Ada kalau kalian mungkin nggak terlalu, kalau di awal lagi kerjaan mungkin nggak terlalu menyadari ya. Tapi multiplier ini tuh secara nggak langsung tuh ada di dalam perhitungan kita dalam mencari Y equi yang pertama tadi. Kita lihat G itu kan berkaitan dengan pasar barang kan. Sehingga kita masih lihat nih persamaan AE dan IS-nya. Nah, coba kalau kita misalkan balik ke slide sebelumnya. Nah, kita lihat nih di dua baris terbawah nih. Kan dapat tuh Y sama dengan 550 dikurang 350R dibagi 0,5 kan. Nah, 0,5-nya ini nih, yang belakangnya ini nih, yang kita dapat gunakan untuk menghitung berapa multiplier-nya gitu loh. Atau enggak kita bisa lihat juga di koefisien angka yang sebelum kita bagi gitu, yang di atasnya lagi nih. Yang 0,5Y. Nah, itu kita bisa nih jadi perhitungan multiplier-nya. Nah, hitung multiplier itu berapa? Gampang. 1 dibagi aja sama angka yang koefisien ini nih. 0,5 gitu. Kalau misalkan kita pas lagi soalnya beda nih, kita ngitung dapat nih misalkan koefisien depannya 0,2 gitu. Ya udah, kalau kita mau cari multiplier tinggal 1 bagi 0,2 gitu. Nah, karena di sini 0,5, ya udah kita cari aja multiplier itu 1 dibagi 0,5 sama dengan 2. Kebetulan bulat ya angkanya ya. Jadi 2 nih. Ya udah. Terus kan tadi kan dikasih tahu pengeluaran pemerintah naik sebesar 25, yaitu berarti delta G-nya. Selisih pertambahannya 25 itu. Ya udah, kalau kita mau cari selisih Y-nya itu, delta Y-nya tinggal diketak kali aja delta G itu dengan multiplier-nya, yaitu 2 kali 25 sama dengan 50 gitu. Terus aku juga mau kasih mention dikit ya, kalau di soal gitu, kan kalau di sini kan dikasih tahu kan jika pengeluaran pemerintah tuh naik sebesar 25.
naiknya sebesar 25, berarti naiknya emang sebesar segitu naiknya. Tapi misalkan nih, kalau di soal pengeluaran pemerintah itu naik menjadi 250. Menjadinya itu, yang berarti yang 250-nya itu angka akhirnya, bukan angka pertambahannya. Ngerti gak ya? Ngerti kan ya? Kurang lebih gitulah. Karena jadi kalau pas itu mesti perhatiin kata-katanya. Nah, kalau yang tadi kan di soal kan G-nya kan 200. Kalau misalkan nih kata-katanya aku ganti, misalkan jika pengeluaran pemerintah naik menjadi 230. Ya udah, kalian mesti kalau mau cari delta G-nya, tinggal disisihin dulu. Hasil akhirnya kan 230. Dikurang sama G yang di awal soal, itu 200. Dapat delta G-nya 30. Gitu contohnya. Kebetulan kalau di sini kan dia sebutnya kan naik sebesarnya kan, sebesarnya. Berarti ini delta gitu. Ya udah, kita langsung masukannya delta G 25 gitu. Nah, kita kan udah dapat nih delta Y-nya kan 50 dari perhitungan kita dengan dikalikan multiplier tadi. Ya udah, kita cari persamaan IS barunya. Awalnya kan kalau kita cari di slide sebelumnya, Y itu sama dengan 1100 ditambah 50 dikurang 700R kan. Ya udah, delta Y-nya itu kita tinggal tambahin aja ke angka konstanta ya. Angka konstantanya yang diem aja ini, bukannya R. Kita cari tambahnya ke 1100. Makanya dapat nih hasil akhir persamaan IS barunya Y sama dengan 1150 dikurang 700R. Nah, udah dapat persamaan IS barunya, kita masih cari nih tingkat R barunya dan Y barunya. Oke. Karena persamaan LM itu nggak berubah, ya udah kita tetap masukin aja yang 1000 tambah 1300R-nya. Tinggal kita hitung-hitung, dapat nih REQ atau R2-nya dah, biar kita bisa bedain sama R yang pertama ya. Itu dapat tuh sebesar 7,5%. Itu tingkat suku bunga keseimbangannya baru. Nah, untuk cari tingkat pendapatannya, Y barunya itu, Y2-nya itu, ya tinggal kita masukin aja sama kayak tadi. Bisa masukin ke persamaan IS, bisa kita masukin ke persamaan LM. Dapat tuh, hasil akhirnya itu adalah Y2-nya itu 1907,5. Itu tingkat YEQ yang baru ya. Gitu. Udah ngerti Bang untuk yang B ini? Oke ya, aku lanjut aja ya. Nah, terus di soal C, dia suruh cari nih, crowding out efeknya tuh berapa. Nah, oke. Yaudah kita cari aja. Crowding out efek itu kita gampangnya ya, konsep sederhananya. Biasa tuh kalau COE itu pasti berkaitan dengan persamaan IS-LM yang baru. Karena ada perubahan kurva tuh. Misalkan IS-nya bergeser lah, atau LM-nya bergeser lah. Baru ada muncul tuh COE. Kalau perhitungan di awal tuh kita tuh belum ketemu nih COE-nya berapa. Makanya di sini kita mesti cari nih, berapa sih COE-nya gitu. Yang pertama, kita tuh mesti cari Y aksen. Y aksen tuh kayak gimana? Y aksen itu tuh angka di mana YEQ yang paling awal, yang 1065-nya itu bertambah dengan sisi perubahan pendapatannya gitu. Kan kalau tadi kan dikasih tahu sisi pendapatannya kan 50 kan. Nah, sedangkan kalau kita cari G2 kan itu kan 1097,5. Itu kan berarti kalau sama dikurang 1065 kan nggak sampai 50 kan. Kita mesti cari dulu nih. Y aksennya itu tuh berapa? Bisa dua cara. Yang pertama bisa aku sempat mention dulu ya. Kita tinggal tambahin aja nih YEQ. Itu YEQ yang paling awal ya, bukannya Y2, beda. Y1-nya lah istilahnya ya. Ditambah dengan delta Y. Ya udah kita masukin nih 1065 ditambah 50. Dapat hasil Y aksennya itu 1115. Kalau kalian ada cara satu lagi nih buat cari Y aksen. Nih, kita bisa dengan menggunakan persamaan IS yang baru. Ingat, persamaan IS yang baru. Tapi, karena tadi kan berubah kan IS-nya kan. LM-nya kan kita sama-sama aja kan. Berarti kita pakai persamaan IS yang baru. Tapi angka R-nya itu kita mesti pakai angka yang
awal. Atau dengan kata lain kita pakai angka R dari persamaan IS lama gitu. Kalau kita pakai pakai angka R dari persamaan yang baru mah, ya hasilnya sama-sama juga 1097,5 yang slide sebelumnya ini. Makanya kita kalau mau cari COE-nya, kita mesti ganti nih. Yang di angka 0,075 ini kan R barunya kan. Kita mesti ganti dengan R lama, yaitu 5% atau 0,05. Ya udah masukin aja nih. 1150 kita kurangkan dengan 700 dikali 5%. Dapat tuh, ya aksesnya 1150 dikurang 35. Sama dengan 1115. Nah, angka y aksesnya ini nih sama, baik cara 1 maupun cara 2 gitu. Karena kita udah dapat y aksen, cari COE itu nggak terlalu ribet rumusnya. Kita tinggal sisihin aja nih, angka tingkat y aksen dikurang dengan y2. Ya udah tinggal masukin 1115 dikurang sama 1097,5. Maka kita dapat nih hasil COE-nya itu adalah 17,5. Itu coding out efeknya gitu. Terus di soal juga tadi sempat ditanyakan, bagaimana cara untuk menghilangkan efek COE tersebut. Nah, caranya itu adalah kita bisa dengan menambah jumlah uang yang beredar gitu. Jumlah uang yang beredar ini tapi kita nggak tahu kan, kita mesti nambah berapa kan. Nah, berarti kita mesti cari nih besar pertambahan uang beredar itu berapa gitu. Nih, untuk pemahaman simpelnya, kalau kita ingin menghilangkan efek crowding out effect itu, kita itu mesti buat R-nya konstan. Maksudnya kita jangan sampai bikin tingkat suku bunganya itu naik atau turun gitu. Kita mesti bikin tingkat R-nya itu tetap gitu. Biar efek dari peningkatan konsumsinya itu benar-benar terasa gitu. Maksudnya kalau kalian mungkin kalau dalam narasi gini mungkin masih bingung ya. Tapi aku jelasin dulu ya, karena nanti di slide berikutnya ada grafik gitu. Ya udah, simpelnya kita jelasin dulu. Jadi kalau kita mau ingin menghilangkan efek COE, kita tuh mesti membuat titik equilibrium baru itu menjadi di tingkat Y aksen. Tadi kan kalau kita di saat sebelumnya kan tingkat equilibriumnya kan di Y1 sama Y2 kan. Kita mesti buat ini jadi tingkat Y aksen. Dan tingkat di R equilibrium yang paling awal. Gitu ya. Bukan di tingkat Y2 ataupun R2, itu beda. Nah, kalau kita mau cari angka pertambahan MS-nya, kita tinggal masukin aja nih angka Y aksen dan R awalnya itu yang paling awal ke persamaan MS. Logikanya gini loh. Kenapa kita masukin ke persamaan MS? Gini ceritanya. Equilibrium itu kan kita buat gitu di mana kondisi seimbang kan. Kalau kalian baca mikro pun juga kalau equilibrium itu kan supply sama dengan demand kan. Ini konsepnya mirip. Yaitu konsepnya itu money supply sama dengan money demand. MS sama dengan MD. Nah, kalau konteksnya konsumsi kita meningkat, misalkan kita belanjanya meningkat, tapi kita nih dalam konteks makro ya, misalkan gitu. Berarti kalau kita konsumsi kita meningkat, uang kita butuhin makin banyak dong. Demand terhadap uang makin banyak kan. Nah, gitu. Karena demand-nya makin banyak, kalau kita ingin menghilangkan efek COE, berarti supply money kita juga kita masih tambah, biar equilibrium gitu. Makanya, kita masukin angka Y aksen sama R equilibrium itu ke persamaan MS. Kan MS itu kan sama dengan MD. MD-nya itu kan dibagi jadi dua kan. Yaitu uang untuk disimpan spekulasi dan juga uang untuk bertransaksi. Ya udah tinggal masukin aja MS sama dengan MSP tambah MT. Karena kita mau cari MS-nya berubahnya berapa, MS-nya ini yang kita cari, MS aksen. Nanti kalau kita udah dapat MS aksen, tinggal kita sisihin sama MS awal. Nah, kita udah dapat tuh nanti sisi pertambahan MS-nya gitu. Oke, cukup next hitungannya ya. Nah, MS sama dengan MD, itu kita ganti. MD-nya itu MSP tambah MT. Ya udah, kita masukin persamaan MSP itu kan 200 dikurang 260R. Sedangkan MT itu 0,2Y. Balik lagi. Karena kan kita mesti bikin titik equilibrium itu di kondisi Y aksen kan. Jadi angka Y-nya nanti itu kita masukin angka Y aksen. Makanya aku kasih tandain tuh 0,2 Y aksen gitu.
Sedangkan untuk yang R-nya, kita pakai tingkat R equilibrium paling awal, yang 5%. Bukan yang 7,5% ya. Kalau 7,5% kan tuh R2. Kita pakainya angka yang awal, yang 5%-nya. Masukin 200, dikurang 260 dikali 5%. Ditambah 0,2 kali Y aksennya itu 1115. Dapat tuh, MS aksennya tuh 410. Nantiku mungkin akan share ya, ini penjelasannya ya, dan bisa lihat juga soalnya. Nah, MS-nya tadi kan yang awal kan 400 kan, sedangkan MS aksennya itu 410. Ya udah, kita dapat bisa tarik nih sisi pertambahannya atau delta MS-nya. Tinggal dikurang aja. 410 dikurang sama 400, dapat angka 10. Berarti kesimpulannya itu untuk menghilangkan efek COE, jumlah uang yang beredar tuh harus tambah sebesar 10 gitu. Kan terus tadi sempat di bagian D diminta untuk grafik ya. Nah, sekarang aku coba ini tunjukin grafiknya. Ini kita awalnya itu pas kita cari kan dapat tuh R1 5% ya. R2 terus Y1-nya juga 1065. Itu yang kurvanya itu perpotongan antara IS1 sama LM1 yang warna hitam. Itu kan tingkat R awal dan Y EQ-nya awal kan. Terus pas di soal kan dikasih tahu tuh terdapat penambahan pengeluaran pemerintah. Jadi bersama IS-nya berubah, tingkat equilibrium juga berubah. Dapat nih R2-nya 7,5% dan Y2-nya 1097,5. Kalian bisa lihat ya, R-nya naik, yang panah ini, terus Y-nya juga naik, gitu. Tapi sebenarnya awalnya itu tuh si Y1-nya itu naiknya ke Y aksen dulu, bukan naik ke Y2. Kenapa? Ini contohnya, misalkan pemerintah kan tambahin pengeluaran pemerintah biar tingkat agregat expenditure-nya bertambah. Bergeser nih. Dari Y1 ini, dia bergeser dulu ke Y. Dapat kan 1115 kan Y aksennya kan. Tapi kan ini kan kondisi di perpotongan Y aksen ini kan belum equilibrium kan. Belum sama dengan LM-nya kan. Karena LM-nya kan masih di awalnya kan masih di sini nih, masih di titik Y1. Nah, Bank Sentral karena lihat konsumsinya meningkat, uang yang dibutuhin makin meningkat, dia tuh dengan kata lain tuh COE itu kayak efek dari respon Bank Sentral terhadap kebijakan fiskalnya pemerintah gitu loh. Jadi karena lihat demand money-nya meningkat, konsumsinya meningkat, Bank Sentral tuh naikin tuh angka suku bunganya menjadi 7,5% gitu. Guys. Tujuannya apa? Gini, misalkan ini kita ada bahas dalam konteks sisi masyarakat ya. Awalnya kan masyarakat konsumsi aja kan, terus Bank Sentral naikin nih suku bunga jadi 7,5%. Jadi dengan kata lain, misalkan nih kalau kalau masyarakat mau nyimpen uang di bank, suku bunga per tahun itu nambah. Nah, masyarakat tertarik dong, kan lihat suku bunganya nambah kan. Akhirnya mereka simpen atau itu uang, nggak jadi belanja. Makanya Y-nya itu berkurang, jadi Y ke Y2. Panahnya kayak balik mundur tuh, ke titik Y2. Dan ke titik equilibrium yang baru, yang ada perpotongan dengan garis IS2 yang warna biru, gitu. Itu efek COE-nya. Makanya kita kalau mau cari COE kan, Y aksen dikurang Y2 kan. Ya karena ini, kita mesti cari ini. Kayak istilahnya tuh kita udah naik, terus turun dikit gitu. Nah, sisi turun dikit itu berapa? Itu yang kita cari COE-nya, gitu. Terus, kalau untuk menghilangkan COE ini apa? Pertama, kita tuh ya bisa nambahin jumlah uang yang beredarnya. Kalau jumlah uang yang beredar itu kan berkaitan dengan kurva LM kan. Pertambahan MS ini jadi menyebabkan kurva LM tuh bergeser ke kanan. Jadi kalau kita lihat di gambar, dari LM1 tuh bergeser nih ke LM2. Jadi yang garisnya warna merah. Nah, membentuk equilibrium yang baru. Tadi kan kita tahunya equilibrium itu kan yang di 5% sama yang di R1 sama Y1 kan. Terus kalau kita karena Bank Sentral naikin suku bunga itu jadinya equilibrium yang kedua itu R2 sama Y2 kan. Nah, sekarang kalau kita misalkan Bank Sentral namain uang yang beredar, kurva LM yang ikut bergeser juga, muncullah titik keseimbangan yang baru, yaitu di Y aksen yang warna merah ini.
Dan tingkat suku bunga balik ke 5%. Karena kan karena nambahin uangnya beredar, berarti bank sentralnya nggak naikin suku bunga kan. Berarti tingkat R-nya itu tetap di 5% gitu loh. Makanya pas di slide sebelumnya, aku kan bilang kan, kalau kita mau menghilangkan efek COE, kita harus buat titik equilibrium baru tuh di tingkat Y aksen dan tingkat REQ yang awal. Terbukti di grafik ini, yang grafik yang kedua. Muncul tuh kan titik equilibrium baru Y aksen dan tingkat di R-nya tuh R1. Makanya angka Y aksennya kan 1115 dan R1-nya tuh 5%. Jadi istilahnya tuh nggak ada lagi tuh istilah yang udah naik terus turun lagi dikit. Karena kita udah tambahin uang yang beredar, jadi kayak konsumsi naik, uang demand uangnya naik, ya nggak masalah karena money supply-nya pun juga ditambah gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang nomor 1 kan ada yang masih bingung nggak? Atau masih belum jelas? Oke, aku anggap udah jelas semua ya. Biar kita nggak terlalu lama, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita bahas yang soal 2. Diketahui nih, data pendapatan nasional suatu negara adalah sebagai berikut dalam bentuk miliar rupiah ya. Laba ditahan sekian, pendapatan bla 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 dari import, investasi, pajak, ekspor, pendapatan, bunga, sebagainya. Nah, kita mesti suruh tentukan nih, berapa besar GNP, YD, dan pengeluaran pemerintah. Kalau GNP itu Gross National Product, itu GNP. Kalau YD itu Disposable Income, yaitu pendapatan yang bisa kita belanjakan, itu YD. Kalau pengeluaran pemerintah, itu G. Nah, terus ditanya juga B, ini perhitungan ini tuh pakai pendekatan apa? Kita menggunakan pendekatan apa dalam soal ini? Oke, langsung ke bahas ya. Pertama, kita mesti cari GNP. Kalau sebelum kita cari GNP, kita lihat dulu NNP-nya itu berapa. Kan kalau GNP itu kan gross kan. Kita mesti cari nih netnya berapa. Ya udah, kita lihat kalau persamaan biasa kalau dalam urutan perhitungan itu tuh kalau kita mau mencari national income, rumusnya itu NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. National income itu kan penghasilan nasional kan. Ya udah kita lihat diketahui itu bahwa pendapatan nasional itu 1.800. Ya udah, kita tinggal cari masukin angka ke 1.800 ke national income. Terus dikasih tahu pajak tidak langsung dikasih tahu juga di soal, yaitu angkanya 182. Nah, 182 ya. Ya udah masukin aja nih angka 182 ini yang paling bawah ke angka pajak tidak langsung. Subsidi kan emang di soal nggak dikasih tahu, ya udah kita asumsi 0. Udah kita masukin, kita kurangin tambahkan, dapat tuh angka NNP dapat 1.982 miliar. Udah dapat tuh NNP. Nah, kalau udah dapat NNP, kita mesti cari GNP gitu. Nah, rumusnya itu adalah net national product itu sama dengan gross national product dikurang penyusutan. Di soal kan kita kalau dilihat gak dikasih tahu kan penyusutan itu apa kan. Ya udah kita lihat. Dalam rumus itu kan kita udah tahu kan kalau bruto, gross dikurang sama depresiasi dapat neto. Jadi dalam kata lain, selisih bruto sama neto itu tuh depresiasi gitu loh asumsinya. Sebenarnya bisa juga faktor lain. Tapi dalam konteks soal ini, selisih antara bruto sama neto itu adalah depresiasi. Ya udah, kita lihat. Dapat nih angka investasi domestik neto sama investasi domestik bruto. Ada bruto, ada neto. Nah, di dalam dua info ini kita bisa cari berapa depresiasinya. Ya udah tinggal kita sisihkan saja. 230 dikurang sama 170. Masukin nih ke rumus perhitungan. 230 kurang 170 sama dengan 60. Ya udah 1982 sama dengan GNP dikurang 60. Berarti buat dapat GNP-nya ya udah tinggal GNP itu adalah 2.000
42 miliar. Itu untuk GNP. Nah, pertanyaan pertama udah kejawab nih, GNP 2042 miliar. Nah, sedangkan terus yang kedua kita juga ditanya tuh YD berapa? YD itu kan disposable income. Ya udah, disposable income itu kan masih inget ya, pendapatan yang kita peroleh secara pribadi dikurang dengan pajak pribadi kita gitu. Kalau misalkan contoh misalkan kalian dapat gaji nih, dapat gaji sekian gitu, terus kena pajak dong. PPh 21-nya berapa? Misalkan sekian juga. Ya udah, kita mesti kurangin pajaknya dulu kan, karena kita mesti bayar, karena dipotong kan. Baru dapat uang yang kita take to pay gitu, take pay ke kita, yang kita terima langsung gitu. Kayak gitu. Ini juga konsepnya mirip. Kalau kita mau cari disposable income, tinggal kurang aja pendapatan pribadi kita dikurang sama pajak pribadi kita. Kebetulan di duanya ini ketahuan di soal. Kasih tahu bahwa pendapatan pribadi itu 1.700 dan dikasih tahu juga kalau pajak pribadi itu 120. Ya udah tinggal kita kurangin aja. Dapat tuh. YD-nya itu 1.580 miliar. Udah ya. GNP udah dapat, YD udah dapat. Terus terakhir ditanya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu kan berkaitan dengan G. Ya udah. G itu kan kalau dari awal bahas makro pasti rumusnya kan C plus I plus G plus X minus M kan. Ya udah. Jadi kita mesti cari nih angka-angka dalam persamaan C plus I plus G plus X kurang M ini untuk mencari angka G-nya. Ya udah. Kita mesti cari dulu. Kita kan udah dapet tuh YD kita. Kita mesti cari konsumsi kita berapa. Di soal kan dikasih tahu kan saving kan. Nih, tabungan pribadi sama dengan 50. Berarti kita bisa cari nih konsumsinya berapa. Jangan dikurangin aja. Gampang gini. Misalkan kalian punya uang jajan 100.000. Misalkan tuh pendapatan kalian ya 100.000 per hari. Terus kalian jajan 70.000. Berarti 30.000-nya kalau kalian nggak pakai itu berarti simpanan kalian kan, saving kalian gitu. Makanya konsep YD itu selalu C tambah S. Konsumsi kita tambah savings kita gitu. Baru dapat YD. Ya udah, karena kita udah dapat YD, udah dapat savingsnya, dapat tuh C-nya itu 1.530 miliar. Untuk C-nya ya. Sekarang GNP. Tadi kan kita udah dapat tuh 2042. Tapi kita kan kalau dalam persamaan C plus I plus G X kurang M itu kan GDP kan. Ya udah, rumus untuk menghitung GDP itu adalah GNP ditambah penerimaan dari luar negeri dikurang pembayaran ke luar negeri. Karena nasional GNP. Sedangkan kalau ada itu domestik. Domestik tuh benar-benar lokal aja. Di negara kita aja gitu. Nah, kalau ditanya penerimaan dari luar negeri atau pembayaran ke luar negeri itu kayak gimana? Misalkan nih, penerimaan dari luar negeri itu misalkan kalau kita punya warga negara Indonesia yang kerja di luar negeri. Kan mereka kan punya penghasilan dong. Nah, ini masuk nih ke penerimaan dari luar negeri. Gitu contohnya. Pembayaran ya sebaliknya aja gitu. Karena di soal nggak dikasih tahu berapa penerima, nggak ada sama sekali tuh dimention tentang dari luar negeri lah, ke luar negeri lah. Berarti kita bisa asumsiin bahwa dua-duanya itu 0. Ya udah kita nggak tambah 0 kurang 0. Berarti GDP-nya sama dengan GNP, yaitu 2042 miliar. Udah dong. Kita udah dapet GDP, udah dapet C. X sama M kan udah dikasih tahu dari soal. I-nya itu juga dikasih tahu dari soal. Yaudah kita tinggal bisa cari nih G-nya. Nah, yaudah kita masukin GDP itu 2042. Konsumsinya 1.530. Nah, untuk investasi, karena ini kita konteksnya GDP gross, bruto, kalian masukin I-nya itu juga bruto ya. Karena kan kalau di soal itu kan tadi soalnya kan dikasih tahu tuh investasi bruto berapa, investasi neto berapa. Kalian jangan sampai kebalik atau ketukar ya. Karena ini kita bahasnya gross, ya kita masukin angka brutonya dulu. Berarti kita pakai I yang bruto, 230. Terus kita tambahin G, karena G kita mau cari. Terus kita tambahin juga dengan 100 kurang 45, ekspor kurang impornya. Maka didapat tuh, G-nya itu adalah 227 miliar. Nah, itu pengeluaran pemerintahnya. Terus di nomor 2B ditanya juga kan, kita menggunakan pendekatan apa? Nah,
Jawabannya itu adalah pendekatan expenditure atau expenditure approach. Kenapa kita bisa bilang ini expenditure approach? Karena ini menghitung komponen-komponen seluruh komponen pengeluaran, baik dari konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor sebagainya. Makanya pendekatannya itu adalah expenditure approach, gitu. Nah, kalau kalian sebenarnya tuh dalam pendekatan itu tuh pendekatan perhitungan GDP atau pendapatan nasional itu ada 3 ya. Yang pertama tuh expenditure approach. Ini udah dekatan lah ya. Ya tinggal dihitungnya tuh dari komponen-komponen seperti C, I, G, X. Ini rumus-rumus yang udah kalian mungkin udah cukup familiar ya. Ini namanya expenditure approach. Ada lagi nih namanya income approach. Income approach tuh komponen itu bisa karena kalau expenditure kan pengeluaran kan. Berarti kita concernnya ke konsumsi lah, investasi sebagainya. Kalau income kita concern ke pendapatan kita. Bisa dari kita dapat upah harian, gaji bulanan, itu income approach. Bisa juga kita misalkan punya satu tanah atau bangunan atau apa yang kita sewakan dapat hasil penghasilan sewa, itu juga masuk ke income approach. Bunga, misal kita investasi atau mungkin kita dapat bunga lah dari hasil investasi kita, itu juga masuk ke income approach. Gitu. Terus kita juga kalau ini konteks makro, berarti kita masih memperhatikan aspek perusahaan juga. Kita hitung juga tuh perusahaan dari perseorangan, perusahaan yang persero terbatas, keuntungannya kita juga masukin. Nah, seluruh komponen yang income ini, kita dapat hasilnya tuh biasanya tuh national income, NI. Kalau yang di expenditure kan, dapat itu kan angkanya kan GDP kan. Nah, kalau kita menggunakan income approach, hasil akhir itu NI, national income gitu. Ada juga satu pendekatan lagi, yaitu namanya production approach. Nah, produksi. Ya udah kita lihat nilai-nilai tambah-tambah value added lah dalam proses produksi. Sektornya itu bisa macam-macam, bisa dari pertanian, pertambangan, pengolahan sebagai energi migas, bangunan, perdagangan, pariwisata lah, keuangan sebagainya. Nah, karena konteks itu produksi, dia concern ke hasil value added output-nya. Makanya inilah yang mereka hitung. Nah, hasil perhitungan itu mirip dengan yang expenditure, yaitu GDP, gitu loh. Nah, ini juga kalau kalian bingung, ini kurang lebih gambaran ya. Kalau GDP sampai ke disposable income tuh proses pertambahan kurang itu komponen itu apa aja gitu. Mungkin kalau kita biar cepet, ini kalian nanti bisa baca ya. Nah, sebenarnya ada soal teori, tapi kayaknya aku ada satu soal hitungan yang berkaitan dengan APC, APS, MPC, MPS. Karena itu biasanya tabel. Kayak biasanya kan ini kalau kayak di soal di ujian tuh, nanti dikasih tahu tuh tabelnya. Nah, banyak tuh yang dikosong-kosongin. Nah, tugas kalian jawabnya tuh masih isi tuh angka-angka di masing-masing tabel. Nah, karena ini tabel, jadi kayak lebih baik jelasnya di Excel ya. Jadi coba ganti share screen bentar. Ngomong-ngomong, suaraku masih kedengeran nggak sampai sekarang? Masih, Kak. Oke. Bentar, aku share screen Excel bentar ya. Udah kelihatan belum Excelnya? Udah. Oke. Coba ke soal dulu nih. Ini soalnya ya. Dia nggak terlalu banyak kata-kata. Dia cuma kasih tahu pajaknya berapa lah, terus rumus persamaan konsumsinya berapa, terus disuruh isi nih kotak yang warna abu-abu ini nih. Suruh isi abu-abunya nih berapa angka-angkanya. Kita isi pelan-pelan. Banyak sih sebenarnya kalau di ujian, pengalamanku kalau soal yang kayak gini tuh mereka banyak skip ya. Karena mungkin ribet ya. Tapi kalau kalian mungkin kalian bisa dengan materi ini ya kalian coba aja. Karena kalau di ujian makro itu, soal hitungannya tuh, di soal teori juga sama ya. Tuh tipenya tuh ada yang pilihan. Jadi kalian tuh bisa pilih. Misalkan kalau hitungan wajib 1, tuh pasti kerjain kan. Nah kalau ada tuh soal hitungan misalkan 3, suruh dipilih 2, apa nggak mau suruh pilih 1 gitu. Nah gitu. Jadi kalian
pinter-pinter lah dalam mengatur strategi untuk bisa jawab pertanyaan sebaik mungkin. Udah. Karena ini biar cepat, aku udah siapin nih di sheet berikutnya itu yang jawabannya. Gini loh, oke ya. Kita tahu kan kalau dalam rumus konsumsi dan saving itu kita tuh pasti hitungnya itu dengan disposable income, yaitu pendapatan yang emang bener-bener kita bisa banyakan gitu. Nggak mungkin kita pakainya Y, karena Y itu kan belum dikurangi pajak kan, ya nggak? Jadi kita mesti kurangin dulu nih, dikurangin pajak buat dapet YD-nya. Nah, di soal ini dikasih tahu nih, kalau ada skenario pengenaan pajak yang tetap terus, ada juga pengenaan pajak tuh proporsional. Kan kalau di soal ini kan dikasih tahu nih, pajak proporsional yang sebagian atas nih yang di judul, pajak proporsional itu 10% dari Y. Ya udah, pas nih, 32,5 kan 10% dari 325. Yang bawah juga sama kan, udah pas nih 10% nih, yang untuk T-nya sama Y-nya. Kalau yang di pajak tetap dikasih tahu semua konstan 25 tingkat pajaknya. Ya udah dapat nih T yang pajak tetap sama pajak proporsional, kita sisihin aja buat dapat YD. YD itu tinggal gampang, Y kurang T. Karena di sini nggak ada transfer payment, ya udah kita nggak usah masukin TR. Kita kurang aja sama teksnya. Makanya kalau di selnya ini kan kita tinggal di gini aja nih. Bentar. Nah, Y dikurang sama T-nya. Gitu aja. Dapat nih, YD 300. Sama buat yang lain. YD-nya dapat dari 650 dikurang 25. Dapat tuh 625. Untuk yang ini juga sama, S950. Dapatnya dari 975 dikurang 25. 1275 juga sama. Dapatnya dari 1300 dikurang 25. Sama sampai ke bawahnya. Tinggal Y kurang T, Y kurang T, Y kurang T, dapat YD. Gitu. Nah, terus sekarang jangan lupa persamaannya. Persamaannya tuh, kalau tentang YD tuh, YD sama dengan C tambah S. Ini nih. Itu pendapatan yang kita bisa banyakkan itu pasti gampangnya nih. Kita punya uang, kalau antara kita pakai, ya kita simpan gitu loh. Makanya YD sama dengan C tambah S gitu. Nah, sekarang kita cari nih, C-nya berapa, S-nya berapa. Nah, cara caranya gimana? C-nya. Kita lihat, ini kan dapat nih persamaannya. C sama dengan 50 ditambah 0,75 YD. Kita kan udah dapat YD-nya kan di masing-masing baris ini. Ya udah tinggal kita masukin angka YD-nya ke perhitungan persamaan C ini untuk dapat angka C-nya. Jadi gini. Kita cari dulu 50. 50 kita tambah 0,75 YD. Kita udah 0,75 YD. Nah, YD-nya itu kita pakai angka yang di angka YD. Kali aja sama 300. Kalau ini aku pakai sel ya. Pakai kliknya ini. Dapat nih angkanya. Bentar, kayaknya agak error ya. Oh, bentar. Tunggu. Oke. Nah, biar aku bingung kalau di Excel, aku tulis di samping sini ya. Misalkan nih kita pakai contoh yang pertama. C sama dengan kan tadi kasih tahu tuh. 50 tambah 0,75 YD.
Kita ganti pakai angka YD-nya itu yang angka 300. 0,75 dikali sama 300. Nanti kan dapat tuh C-nya itu 500 ditambah 225. Karena 225 itu ya kita lihat dari 300 dikali 0,75. Ya udah, dapat C-nya berarti 275. Itu hitung manual ya. Karena ini Excel tinggal aku tarik aja ke bawah sama semua polanya. Dapat nih angka C-nya. Semua udah dapat C-nya. Terus kita tinggal sekarang kalau udah dapat C, cari S-nya. Gitu. S-nya ini ya tinggal kurangin aja dari YD dikurang C. Dapat angka S-nya. Nah, yaudah tinggal kurangin aja. YD dikurang sama C. Yang 300 ini nih, 300 dikurang sama 275. Dapat angkanya 25. Ke bawah juga sama. Gitu. Tinggal dikurangin aja. Y kurang C dapat S. Maksudnya YD. YD kurang C dapat tuh angka S-nya. Gitu. Udah dapat angka S-nya. Kita bisa isi nih ntar. Kalau awal kan di soal kan kosong kan. Yang MPC, APC, APS-nya kan kosong kan kalau di soalnya kan. Nah, kalau di ini kita bisa isi. Nah, kalian mesti ingat MPC itu kepanjangannya apa? Marginal Propensity to Consume. Kalau MPS itu kan marginal propensity to saving kan. Kalau APC itu kan average kan. Ya udah, karena marginal itu margin kan selisih kan. Kalau kalian secara literally artiin itu marginal ya, margin. Ya udah berarti rumus dari MPC itu cukup terus di samping sini ya. MPC itu tinggal karena aku nggak tahu delta, jadi aku ketik manual deltanya ya. Delta dari si C, delta C dibagi delta YD. Kalau MPS ya sama, mirip. MPS itu berarti delta S. Delta S dibagi sama delta YD. Kalau average kan rata-rata kan, bukan membahas tentang margin selisih pertambahan kan. Ya udah, APC itu tinggal S bagi YD. Maaf, ini masuknya C bagi YD ya. Nah, kalau yang APS baru S bagi YD. Gitu. Dah. Udah. Terus kalian juga ingat ya. Ini karena kalau di soal tuh kadang pernah pengalamanku dulu, dia isinya soal ujian tuh diisinya tuh bener-bener bolong-bolong tuh menyebar. Beda sama yang ini. Kalau yang di sini kan teratur ya. Y semua keisi, TS semua keisi. Nah, kalau di ujian nanti kesebar nih, nanti yang di sebelah sini APC-nya yang keisi. Nanti di sebelah sana ntar MPS-nya diisi. Kesebar, itu ribet, jauh lebih ribet. Jadi kalian kalau mau ngebantu memudahkan, ini mungkin persamaannya kalian mungkin bisa ingat ya. MPC tambah MPS itu salah satu. Ingat ya, MPC tambah MPS salah satu. Sama juga dengan APC. APC tambah APS itu juga sama dengan 1. Makanya kalau kalian perhatiin di MPC 0,75. MPS selalu 0,25. Kalau ditambahin 1. Jumlah 1 nih, yang di bawah nih, pojok kanan nih. Ya, nggak kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan tuh yang warna hijau tuh ya. Misalkan kalau yang APC tambah APS kalau dijumlahin juga pasti angka 1. Selalu nggak pernah berubah, selalu 1. Terus, kalau kalian perhatiin, ini angka MPC ini sama ya dengan angka koefisien di persamaan C. Yang ini nih. Nah, ini nih, 50 ditambah 0,75 YD. Emang benar. Jadi kalau kalian mau cepat,
dapat nih dapat nih ketahui rumus persamaan C, terus dilihat angka di YD-nya tuh dapatnya 0,75. Langsung aja kan isi semua 0,75, semua MPC-nya, semua 0,75. Kadang kalau di soal, dia suka nih kasih taunya dibalik. Misalkan nih, dikasih tahu persamaan S, dibalik sama yang buat soal. Misalkan dikasih tahu S-nya itu misalkan minus 100 ditambah 0,1 YD. Buat cari C-nya berapa? Gampang. C-nya itu kan, C-nya itu ya langsung aja. C-nya itu. Ini kan S-nya kan minus 100. Ya udah C-nya 100 gitu. Masukin aja C sama 100. Kalau ini 0,1 YD di saving, berarti kalau di consume tinggal 0,9 YD. Itu. Dapat tuh rumus YD-nya. Dapat rumus C-nya. Gitu. Ini juga berlaku ya. Di soal-soal yang kayak yang aku jelasin tadi tuh, yang ISLM. Kadang tuh suka dikasih jebakan. Yang dosen kasih tahu tuh persamaan C-nya. Dikasih tahu itu persamaan S. Jadi kalian mesti convert dulu dari persamaan S ke persamaan C gitu. Terus kalau ditanya, bisa nggak MPS sama APS ini minus? Ada kemungkinan skenario tertentu bisa. Jadi misalkan kita dapat bolong-bolong angkanya. APS itu angkanya itu minus 0,3 gitu. Berarti kalau mau cari APC gimana? Ya udah tinggal 1 dikurang 0,03. 1 dikurang 0,3 gitu. Dapat angka APC-nya itu sama dengan 1,3. Kalau kalian mau cross check bisa tuh. APC-nya kan 1,3 nih di contoh yang ini. Terus APS-nya minus 0,3. Kalau ditambahin dapat tuh hasil APS 1 gitu. Dan tips juga ya. Kalau kalian udah dapat, misalkan kalian udah tahu nih angka APC ke, angka APS ke, atau EPC atau even MPS ya di satu baris tertentu misalkan. Kalau kalian misalkan dapat nih angka MPC 0,75 kan, di sini kan 0,75 kan. Langsung aja isi MPS-nya. 1 dikurang 0,75, 0,25 semua. Isi aja 0,25. Gitu. 0,25 semua isi aja langsung. Karena kan total 1 kan, gitu. Misalkan kalau menyebar ini, misalkan dikasih tahu APS-nya di tabel 0,02. Ya udah berarti APC-nya 1 dikurang 0,02 dapat 0,98 gitu. Tapi kalau kalian mau hitung pakai rumus, bisa pakai yang rumus ini. Even kalau dua-duanya nggak dikasih tahu ya, MPC bener-bener angkanya kosong kayak kosong banget gitu. Ya kalian pasti carinya pakai rumus. Ya udah, MPC itu apa? Delta C dibagi delta YD kan? Ya udah, berarti tinggal diselisihin aja. Delta C-nya itu kita pakai angka C yang kedua nih, C yang kedua nih, yang 5187,75 dikurang sama C yang pertama 275. Itu delta C dapatnya. Dibagi sama delta YD. Delta Y juga sama, 625 dikurang sama 300. Gitu. Dapat nanti hasilnya 0,75. Makanya untuk di baris yang paling pertama, kita nggak dapat tuh, nggak bisa kosong tuh angka MPC, MPS-nya nih, yang 2 ini nih. Yang putih sendiri nih, barisnya nih. Yang kasih blok dikit ya. Ya karena kalau kita mau cari, mana bisa cari kan, karena kan ini kan angka yang paling pertama kan. Kita nggak tahu angka yang sebelumnya lagi kan. Kayak gitu, makanya jadi kita nggak bisa dapat nih untuk MPC, MPS yang baris paling pertama. Makanya startnya itu langsung dari baris kedua. Gitu. 0,75, 0,75, karena ini pasti sama ya. Sesuai dengan persamaan yang ini, yang C sama dengan plus 50 tambah 0,75 YD, gitu. MPS juga sama, gitu. Nah, untuk APC, lebih, karena ini nggak pakai delta, langsung aja. C di baris yang ini, 275, langsung aja bagi sama angka YD-nya, gitu. Jadi 275
dibagi sama 300. Dapat. Maaf. Aku salah input. Di sini maksudnya, di APC. Nah, langsung aja. 275 dibagi sama 300. Dapat 9,1 sekian. Yang angkanya yang berkoma ya. Sebenarnya kalau di kelas dosen, mungkin setiap dosen mungkin punya aturan beda-beda ya. Jadi kalian ntar coba aja confirm. Kalau misalkan dapat hasil angka koma, mesti dibulatin ke berapa angka, bahkan desimal. Karena balik lagi, semua ini yang nilai ujian kalian kan dosen kalian masing-masing kan, dosen kalian bersangkutan. Jadi kalian tanya dulu, konfirmasinya pasti ke dosen kalian masing-masing ya, gitu. Ini biar cepat, kok tinggal tarik juga ke bawah, dapat nih angka-angkanya. APS-nya juga sama, tinggal S bagi YD. Bisa juga, kalau kalian dapat angka APC, langsungnya 1 kurang APC dapat APS-nya, gitu. Tarik juga ke bawah. Nah, gitu loh, dah. Sekarang, yang baris yang paling terakhir, kolom yang paling terakhir yang dampak perubahan Y. Ini yang diputin berarti emang angkanya dari soal ya. Ya udah dikasih tahu nih multiplier G. Multiplier G ini mirip ya dengan yang soal yang aku bahas yang di slide PPT ya. Multiplier 4 dikasih tahu juga perubahan G-nya delta G 25. Ya udah. Kalau mau cari perubahan Y itu sama juga kayak delta Y. Tinggal kali aja 4 kali 25 100, 4 kali 25 100, 4 kali 25 100. Yang bawah juga sama. Dia kasih tahu nih. Kebetulan soalnya nggak terlalu menjebak ya. Dia kasih tahu angka datanya ini full, yang multiplier-nya. Ya, karena di sini kelihatan 3,08, perubahannya 25, ya dikaliin aja 3,08 kali 25, sama dengan 77. Semua sama ke bawah, gitu. Untuk yang 3 baris, 3 kolom ini, kayaknya pas aku ujian nggak keluar ya. Karena emang fokusnya itu ke perhitungan MPC, MPS ini, gitu. Tapi buat sekedar for your information aja sih, biar kalian kalau misalkan in case keluar nggak terlalu kaget gitu. Sampai sini udah ngerti belum untuk yang perhitungan tabel MPC sampai segala ini? Atau masih ada yang jelas? Udah ngerti semua kah? Oke, Sejauh kuanggap ini ngerti ya. aman sih, Kak. Coba Aman ya. nanti. Ya. Nanti aku coba share sih ntar ya Excel sama PPT-nya ya. Oke. Aku balik lagi ke PPT buat bahas soal teori. Disclaimer ya, ini soal teori. Namanya juga teori gitu kan. Gak ada, jadi jawabanku tuh sebenarnya tuh gak mutlak benar ya. Karena teori ini kan setiap orang pun aja jawabnya bisa beda-beda kan. Mungkin ini sebagai ke arah guideline aja. Buat kalau misalkan keluar in case soal teori gitu. Jadi jangan kalau untuk teori jangan pukul rata kalau jawabanku pasti benar ya. Karena teori ini setiap orang punya jawaban yang beda-beda. Setiap dosen punya sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kalian mesti perhatiin. Lebih tepatnya kalian mesti balik semua ikuti dosen kalian masing-masing gitu. Itu yang aku selalu concern sih dari sama aku kuliah. Jadi ikutin aja dosennya mau gimana. Ntar aku share lagi ya PPT-nya. Udah kelihatan belum slide PPT-nya? Udah. Oke. Oke, sekarang soal teori yang pertama nih. Ini yang di atas nih soal ya, yang nggak di bold. Soalnya kayak gini. Akibat kenaikan harga minyak mentah dan beberapa komoditi strategis di pasar internasional, tingkat inflasi dalam negeri itu melonjak. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan menaikkan tingkat bunga acuan untuk meredam inflasi dan menurunkan money supply, sehingga dapat berpengaruh terhadap keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Jelaskan dan gambarkan dampak dari kebijakan Bank Sentral tersebut grafik ISLM. Gini, jawabannya ya. Ini menurut jawabanku. Kebijakan Bank Sentral tersebut merupakan kebijakan konstruksi moneter.
kontraksi, di mana bank sentral itu menaikkan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk menurunkan money supply atau jumlah uang yang beredar. Naiknya suku bunga, investasi yang dilakukan perusahaan tuh menurun, sehingga pendapatan nasional menurun. Ini dari sisi perusahaan ya. Dan kalau dari sisi konsumen, naiknya suku bunga yang udah aku jelaskan. Karena suku bunga naik, konsumen tuh menggunakan uangnya tuh ditambung di bank. Ya karena uangnya ditabung, berarti yang konsumsinya masyarakat, konsumennya berkurang lah. Jadi, baik lagi, pendapatannya itu berkurang. Kalau kalian mau jelasin pakai grafik, sebenarnya kalau masalah makro mikro ya, aku kalau masalah full narasi itu mungkin nggak terlalu paham ya. Jadi kalian mesti lihat grafik. Gitu. Nah, contoh nih, kebijakan moneter kontraktif. Kalau kalian bingung, ini apa sih kontraktif sama kontraktif ini apa sih? Kalau kalian di dosen, nanti kan tuh akan jelasin tuh teorinya. Kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Ekspansif, expand, meningkatkan ekspansif. Nah, cara nentuin kontraktif sama ekspansif itu dari mana? Lihat dari hasil akhir Y-nya. Y ya, Y. Kalau Y-nya turun, itu namanya kontraktif. Nah, kalau ekspansif itu Y-nya naik, gitu. Karena di sini dia bilang, di soal, antisipasi yang dilakukan untuk meredam inflasi itu adalah menurunkan money supply dan meningkatkan tingkat suku bunga. Jadi ada dua aksi nih, naikin suku bunga sama nurunin money supply. Nah, menurunkan money supply itu pasti berkaitan dengan kurva LM. Menaikkan tingkat bunga pun itu juga berkaitan dengan kurva LM. Makanya di grafik yang bergeser itu cuman LM-nya aja. IS-nya diem. Maksudnya IS itu tetap gitu, nggak berubah. Ya udah. Karena dia melakukan dua tindakan, bank sentral, kurvanya pun bergeser dua kali. Yang pertama, dia menaikkan suku bunga. R naik, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Sebenarnya R naik sama MS turun tuh dua-duanya tuh sama-sama mengurangi tingkat Y atau bergeser si kurva LM-nya. Jadi kalau di kasus soal ini dia jadi kayak dua kali geser gitu. Makanya dari LM geser ke LM2, geser lagi ke LM3. Karena si bank sentral kan ngelakuin dua tindakan kan, yaitu naikin tingkat suku bunga R-nya dan menurunkan MS-nya. Jadi kayak dua kali gitu. Ya udah, titik equilibrium akan berubah nih. Y1 geser ke Y2, terus geser lagi, terus yang R1 geser R2. R2-nya naik R-nya lah. Jadi R1 naik ke R2, terus Y-nya juga berkurang. Y1 kurang ke Y2. Terus karena dia kurangin uang yang beredar, makin geser lagi jadi ke LM3 yang warna biru. Geser lagi lah, naik lagi lah tingkat suku bunganya. Dari R2 naik ke R3. Terus tingkat pendapatan, tingkat Y-nya juga makin berkurang. Geser lagi dari Y2 ke Y3 gitu. Itu secara grafik ya. Jadi kalau kalian di ujian ya kan gambar grafik gini sih. Harusnya sih mostly semua dosen kalau grafiknya benar, terus ditambah dengan penjelasan yang to the point secara tepat, yang nggak terlalu bertele-tele, harusnya benar sih. Gitu. Oke ya, ini untuk nomor 1 teori. Sekarang untuk soal yang teori nomor 2. Crowding out effect dalam kasus ESLM sangat menarik untuk diamati guna melihat keseimbangan pasar. Nah, untuk itu saudara minta untuk menjelaskan nih, apa yang dimaksud dengan crowding out dalam keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Terus juga ditanya, bedanya crowding out sama full crowding out itu apa? Ya udah, aku jelasin nih ya. COE, biar cepet ya, aku singkat aja. COE adalah istilah yang menggambarkan dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi swasta terhadap keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Ya tadi yang kalau kalian ingat tuh di soal yang nomor 1, karena peningkatan pengeluaran pemerintah, makanya ada COE kan? Ya ini istilahnya. Istilah yang menggambarkan dampak nih dari peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi yang berpengaruh terhadap keseimbangan, equilibrium lah.
pasar uang dan pasar barang. Kalau di kurva itu ya keseimbangan kurva IS sama kurva LM. Nah, itu crowding COE ya. Sedangkan kalau full crowding out, itu merupakan situasi yang bisa dibilang ekstrim, karena ini jarang terjadi. Lebih sering terjadi itu COE. Kalau full crowding out itu lebih jarang. Nah, di mana tingkat peningkatan pengeluaran pemerintah secara penuh menggantikan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Jadi kayak istilahnya nih, si pemerintah naikin pengeluaran, tapi masyarakat atau investasi ikut nurun. Ujung-ujungnya jadi kayak impas gitu, sama aja gitu, ianya nggak berubah, tetap gitu lah. Kalau kalian mau dijelasin di grafik, kayak gini nih. Ini aku jelasin dari yang kiri dulu ya. Kalau nih out effect itu kan, yang tadi kan, dia kan ada peningkatan geser Y-nya kan. Terus, karena IS-nya bergeser, muncul kan efek crowding out effect. Jadi kayak keseimbangannya tuh bergeser juga. Titik equilibriumnya juga bergeser. Itu yang paling kiri tuh, gambar yang pertama. Sedangkan kalau gambar yang tengah itu yang mirip dengan konteks soal yang tadi aku bahas soal nomor 1. Kalau untuk menghilangkan efek COE kan bisa dengan menambah jumlah uang yang beredar kan. Jumlah uang beredar itu bergeser kan kurva LM tuh ke kanan. Makanya dari LM1 ke LM2 tuh. Geser kurvanya. Jadinya titik equilibrium itu jadi di Y3. Karena tingkat R-nya tuh tetap di R1. R-nya tuh nggak naik. Gitu. Itu kalau mau menghilangkan efek COE. Lebih tepatnya tuh, kalau intinya tuh, ngomong gampang itu, bank sentral tuh jangan naikin suku bunga lah. Atau nggak jangan lakuin aktivitas yang menghambat peningkatannya Y gitu. Jadi kalau mau kasih lepas, mau kasih naik aja gitu. Makanya kan kalau yang COE kan Y1 ke Y2 kan. Kalau kita mau menghilangkan efek COE, ya udah kita lepas aja, kasih dia sampai ke Y3 nggak apa-apa gitu. Karena emang tujuan pemerintah meningkatkan pengeluaran kan, berkontribusi. Makanya pemerintah meningkatkan G-nya gitu. Nah, kalau full COE itu yang paling kanan. Kayak kalau yang kita mau hilangin COE itu kan bank sentral mesti naikin jumlah uang yang beredar kan. Lah ini bank sentralnya malah ngurangin. Makanya kurvanya itu LM-nya malah bergeser ke kiri. Jadi ke LM2 yang hijau. Kayak bukannya mengatasi COE, makin berasa itu efek COE-nya. Makanya dibilang full crowding out effect gitu loh. Makanya Y-nya itu jadi balik ke Y1 yang Y-nya warna hijau ya. Yang kayak akan aku bilang di slide sebelumnya kan, kalau full COE itu tingkat Y-nya kan tetap kan. Terus juga di penjelasanku dibilang nih, peningkatan pengeluaran pemerintah atau investasi swasta menggantikan pengeluaran swasta lainnya tanpa meningkatkan jumlah total pengeluaran. Yaitu konteksnya di grafik yang paling kanan ini. Awalnya kan Y1 karena ada COE kan cuma sampai ke Y2 kan. Kalau kita mau hilangin, karena kita mau, kalau di grafik yang tengah itu kan, kalau kita mau hilangin COE kan, biar bikin sampai Y-nya makin nambah lagi gitu ke Y3. Nah, kalau full COE, jadi balik ke titik Y awal lagi, Y1. Tapi tingkat suku naiknya jauh, jadi R3. Itu ngerugikan kondisi perekonomian sekali sih kalau full COE. Tingkat pendapatannya tetap, tingkat pengeluarannya tetap, tapi tingkat suku bunganya jadi naiknya tinggi. Ya itu maksudnya full COE ya teman-teman ya. Kalau kalian bingung secara narasi, kalian bisa nih cermat pahamin di bagian grafik ini. Gitu. Oke, ini soal terakhir ya. Yang pastinya kan udah sore juga ya. Soal teori yang ketiga. Salah satu kebijakan bank sentral untuk menjaga stabilitas moneter dari inflasi adalah dengan kebijakan GWM. GWM itu apa? Aku sebut aja ya. GWM itu adalah giro wajib minimum. Terus ditanya nih, apa sih pengaruh kebijakan BI tersebut? BI itu bank sentral ya. Kalau di Indonesia tuh bank sentral itu tuh ya BI, Bank Indonesia. Terus ditanya nih, apa pengaruh kebijakan BI terhadap JUB? JUB itu adalah jumlah uang beredar dan keseimbangan ISLM. Oke. Kalau kalian sebenarnya kalian bisa hafal sih.
Mungkin banyak yang kalau dulu mangko dulu kan hafal nih yang highlight kuning. Kalau JOB naik, GWM dinaikin sehingga JOB turun gitu. Kalau mungkin kalian susah untuk menghafal, takut ngafalnya kebalik-balik gini. GWM itu apa sih? GWM itu adalah giro wajib minimum. Itu adalah tingkat di mana bank sentral menetapkan tingkat minimum uang cadangan yang dipegang oleh bank-bank masing-masing bank yang ada di beroperasi di Indonesia. Misalkan gini, kan bank sentral kan cuma satu kan, BI kan. Sedangkan kalau bank itu kan banyak kan, kayak ada bank BCA, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, sebagainya gitu. Nah, persentase GWM ini tuh kayak mengatur bank-bank komersil yang beroperasi di Indonesia untuk menyimpan cadangan uangnya gitu. Gunanya apa sih? Mungkin bisa untuk menjaga likuiditas perusahaan ya. Misalkan kalau uang yang ready dalam satu perusahaan bank itu dikit kan, likuiditasnya kan kurang kan gitu. Tapi kebijakan GWM ini tuh juga digunakan oleh bank sentral untuk untuk mengatur keseimbangan pasar barang dan pasar modal gitu. Karena GWM ini kan berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar kan. Kayak contoh nomor satu lah. Jika JOB banyak, ini jawaban sih, tapi syukur sambil jelasin ya. Jika JOB banyak, maka bank sentral akan menaikkan nih persentase GWM. Sehingga JOB akan berkurang. Maksudnya apa? Gini, kalau persentase GWM yang naik, berarti tingkat cadangan uang yang mesti disimpan oleh bank komersil itu naik juga dong. Berarti istilahnya nih, bank mesti cadangin duit lebih banyak gitu. Simpelnya gitu. Karena bank mesti cadangin duit lebih banyak, otomatis uang yang berada berkurang dong, ya nggak? Ya uang yang harusnya itu bisa dikasih ke nasabah, pokoknya uang yang harusnya itu beredar di masyarakat, disimpan sama bank. Karena persentase GM-nya kan naik kan, gitu. Karena uangnya itu disimpan sama bank, makanya JOB-nya berkurang, gitu. Konsepnya ya, kurang lebih. Sedangkan JOB yang ke nomor 2, jika JOB sedikit, maka bank sentral akan menurunkan persentase GWM, sehingga JOB akan bertambah. Ya, karena uangnya beredar sedikit, bank sentral turunin nih persentase GWM ya. Jadi analoginya nih, awalnya bank minimal mesti nyimpen 1 M. Mungkin terlalu dikit ya. Misalkan bank minimal nyimpen duit tuh harusnya 3 M gitu. Si bank sentral atur persentasenya diturunin deh, dikurangin. Jadi bank boleh nih cuma nyimpen 1 M. Nah, gitu. Nah, 2 M ini kan bisa dikasih ke masyarakat kan. Bisa kasih dalam bentuk pinjaman dan sebagainya gitu. Nah, uang 2 M ini kan berarti menambah uang yang berada di masyarakat kan. Makanya JOB-nya tuh bertambah gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan mau digambar grafik boleh. Ya udah tinggal digambar grafik aja. Ya udah, karena ini hasil akhirnya adalah jumlah uang yang beredar, MS, berarti ngaruhnya ke kurva LM. Ini aku kasih contoh ya. Misalkan kalau kebijakannya itu menurunkan GWM. Ya tadi ya nomor 2, kalau menurunkan GWM, berarti JOB bertambah, MS-nya bertambah. Karena MS-nya bertambah, jadi dia geser nih kurva LM-nya dari LM1 ke LM2. Dari warna input hitam ke merah. Sehingga tingkat pengeluarannya itu meningkat jadi Y1 ke Y2 gitu. Sampai sini sih mentoring yang aku bisa jelaskan di sore kali ini. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman semua.